Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hajar, jurusan Hubungan Internasional, mata kuliah Pengantar Tasawuf, dan saya akan membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Baik, ayat yang saya bacakan pertama yaitu tentang bentuk pelatihan jiwa, sebagaimana Quran surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subalana wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Adapun ayat suci yang saya bacakan tentang bentuk pelatihan jiwa, sebagaimana dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Artinya, apa yang disampaikan oleh Quran surah Al-Ankabut ini, bahwasanya ketika ada seorang umat yang berjihad karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka diberikan sebuah petunjuk jalan yang lurus yang diberikan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut ayat atau Quran surah An-Nazi'at ayat 41 yang berbunyi, wa innal jannata hiyal ma'wa. Artinya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Bahwasanya lanjut tadi, bahwasanya orang yang berjihad maka dia juga diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Jadi adapun ayat yang kedua terkait tentang memahami nafsu, sebagaimana dalam Quran surah Yusuf ayat 53 yang berbunyi, wa ma ubri'un nafsi innana nafsala ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruhku kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksud dari ayat ini bahwasanya tentu yang namanya kesalahan itu tidak terlepas dalam kehidupan atau individu seseorang, sehingga kesalahan pasti ada dalam setiap orang. Itulah maksud dari ayat ini. Adapun ayat tentang makam malu, sebagaimana Quran surah An-Nur ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yafuddu min absarihim wa yahfuzu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un.
Artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Adapun ayat selanjutnya yaitu terkait tentang memahami amarah, sebagaimana dalam Quran surah Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfiquna fis-sarai wad-dharra'i wal qasimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maksud dari ayat ini bahwasanya barang siapa yang berbuat kebajikan, baik itu dari waktu yang sempit ataupun lapang, maka itulah yang Allah sukai terhadap orang-orang yang berbuat baik. Adapun ayat selanjutnya yaitu mengenai tentang ketakwaan, sebagaimana dalam Quran surah Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Arti dari ayat ini bahwasanya kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan untuk meninggal dalam keadaan Islam. Artinya menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim. Kemudian lanjut ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi anqakum innallaha 'alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Artinya bahwa maksud dari ayat ini bahwa sesungguhnya Allah menciptakan seorang manusia dan laki-laki dan bersuku-suku untuk saling berpasang-pasangan, dan juga dengan tujuan ini untuk saling mengenal satu sama lain. Baik, adapun ayat selanjutnya mengenai tentang makam syukur, sebagaimana dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Arti dari ayat ini atau makna dari ayat ini bahwasanya apabila umatnya mensyukuri atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diberikan nikmat yang begitu banyak. Dan apabila hambanya tidak mensyukur atas apa yang Allah berikan kepada mereka, maka azabnya sangat pedih.